Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Optimalisasi Anggaran APBD untuk Pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu 1. Ma'ruf Yudatama, 2. Saya sendiri, Lukman Wahyu Firmansyah, 3. Denny Ferdinand, 4. Rizky Rismadanti, dan 5. Randy Ardia. Apa itu APBD? Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Tujuan APBD: 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. 2. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. 3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. 4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Ya, untuk slide berikutnya dapat dilanjutkan oleh Yudatama. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lukman. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas SDM dan juga sebagai landasan ke masa depan yang lebih baik dan terkesan modern. Penyelenggaraan pendidikan untuk kemajuan bangsa memerlukan biaya paling tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa biaya sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah seperti anggaran pendapatan belanja daerah untuk pendidikan. Menurut Supriyadi, biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Sementara menurut Fatah, anggaran sendiri terdiri dari dua sisi, penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan berisi besaran dana diterima dari setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran berisi alokasi besaran biaya pendidikan yang harus dibiayai. Seharusnya akan dijelaskan oleh Risma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ma'ruf Yuda. Jadi, strategi Kemendikbud, optimalisasi anggaran pendidikan. Dalam optimalisasi ini, Kemendikbud menggandeng kementerian dan lembaga-lembaga terkait untuk mengawal distribusi dan penggunaan dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK yang selama ini ditransfer langsung ke pemerintah daerah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendi, dalam APBN 2019, jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan yang ditransfer ke kas daerah mencapai 62,6% atau 308 triliun rupiah, lebih dari total 492,5 triliun, maka diperlukan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat dirasakan manfaatnya. Langkah kedua, optimalisasi penggunaan anggaran sebesar 7,3% dari total 20% anggaran fungsi pendidikan di Kemendikbud untuk memacu percepatan perbaikan pendidikan di daerah. Kemudian Kemendikbud juga melakukan sinkronisasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan, baik yang berada di pusat maupun daerah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Ya, untuk ini dapat melanjutkan presentasi. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Lebih spesifik lagi, anggaran pendidikan dituangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Amanat dalam Konstitusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 dapat dipahami sebagai landasan bagi pemerintah. Bahwa negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD. Prioritas yang dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Beberapa daerah yang termasuk paling kecil dalam mengalokasikan dana APBN-nya untuk pendidikan adalah Papua, yaitu sekitar 1,4%. Kemudian Jawa Timur 1,7%, Sumatera Selatan 2%, Kalimantan Utara 22%, dan Papua Barat 2,3%. Untuk Jawa Tengah, sudah banyak kabupaten atau kota yang sudah menerapkan konstitusi ini. Sebagai contoh, Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan 43,8% APBD-nya untuk pendidikan. Sedangkan alokasi dana APBD untuk pendidikan di Kabupaten Pemalang adalah 47,8%. Selain itu, Kota Salatiga juga telah menerapkan konstitusi di atas dengan mengalokasikan 34% dana APBD untuk pendidikan. Walaupun beberapa pemerintah di daerah Jawa Tengah sudah mengalokasikan lebih dari 20% APBD-nya untuk pendidikan. Namun masih ada kabupaten di Jawa Tengah yang belum menerapkan kebijakan ini. Bahkan ada beberapa kabupaten yang mengalokasikan dana untuk pendidikan kurang dari 10%. Adanya pemerintah daerah yang belum mengalokasikan 20% APBD-nya untuk pendidikan ini mengindikasikan bahwa tingkat translation ability pemerintah daerah tersebut masih kurang. Hal ini menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Randy Ardia Fernando. Oke, terima kasih untuk Denny, dan saya akan melanjutkan pada slide ini. Selanjutnya, upaya pemerintah dan perwakilan rakyat atau kita kenal dengan DPR untuk memenuhi perintah alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD semakin mudah. Jika selama ini gaji tenaga pendidikan dikecualikan dari persentase anggaran tersebut, kini berlaku sebaliknya. Dalam putusan yang final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi memutuskan gaji pendidik harus dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dengan dimasukkan gaji pendidik ke dalam anggaran pendidikan, pemenuhan alokasi minimal 20% dari APBN akan segera terpenuhi. Tak ada lagi pelanggaran konstitusi oleh pemerintah dan DPR dalam menetapkan UU APBN. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi APBN untuk pendidikan belum berjalan secara optimal dan efisien, serta masih banyak daerah yang belum mengalokasikan minimal 20% APBD untuk sektor pendidikan. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dan sebagai tambahan, hal ini juga akan berdampak bagi generasi penerus bangsa ke depan dan juga masa depan negara Indonesia tentunya. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya dan teman-teman saya, Lukman, Denny, Risma, dan juga Yuda mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan tentang presentasi kami kali ini. Dan kami akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.